Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kepada kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami penurunan 5,15%, data dari CoinMarketCap, dan harganya turun lumayan dalam, teman-teman ya. Saat ini 0,13 rupiah. Volume perdagangan para whales ini mulai tertarik lagi ya teman-teman ya untuk melakukan pembelian ya. Tetapi memang untuk kripto global ya, crown-nya masih dalam keadaan yang kurang baik setelah kemarin FTX terjadi bencana lagi teman-teman ya. Jadi efeknya masih sangat terasa untuk hari-hari selanjutnya teman-teman ya. Semoga saja sih di bulan Desember nanti ya kita bisa mendapatkan good news lagi ya, dan kita bisa dapat cuan teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua jangan serok sekarang ya, karena untuk BTC ini masih akan ya banyak yang memprediksi teman-teman ya, akan bisa jatuh lagi di 13.000 bahkan 12.000 teman-teman. Jadi tetap sabar dulu teman-teman ya. Oke, untuk video ini bukan FOMO ya teman-teman ya, hanya sekedar sharing berbagi ke teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment. Untuk global crypto market cap hari ini turun 3,64%, BTC kembali di 253 jutaan, Ethereum 17,6 juta, BNB 4 juta rupiah teman-teman ya. Oke, ada berita yang lumayan menarik di sini. Jadi ada exposure saat Shiba akan menghadiri KTT Global ya teman-teman. Jadi Mercedes Destro ini mewakili Shiba Inu di Emerge Global Summit teman-teman. Pimpin penasehat Metaverse Mercedes Destro untuk mewakili SHIB di Emerge Global Summit 2022. Pegangan Twitter resmi mengonfirmasi bahwa penasihat utama Metaverse Mercedes Destro akan berbicara di Emerge Global Summit mendatang yang dijadwalkan akan dimulai pada 5 Desember dan berakhir pada 7 Desember 2022 teman-teman. Kemudian sesuai laporan, Mercedes-Benz ini akan menjelaskan perkembangan The Metaverse seluruh ekosistem ya di puncak bersama pemain industri utama termasuk Meta Platform, Meta, Microsoft, Web3 dan TerraZero. Sesuai situs web resmi, lebih dari 1.000 peserta termasuk 300 lebih perwakilan perusahaan, 200 lebih pembicara dan 20 lebih vertikal industri datang ke konferensi teknologi dan pertumbuhan bisnis. Selain itu juga Immerse Global Summit juga bermitra dengan outlet media besar untuk mendapatkan liputan ya teman-teman ya. Ini di sini bermitra dengan seluruh dunia termasuk Fortune, Expose dan metaverse-nya kepada banyak investor peminat di seluruh dunia teman-teman. Jadi itu untuk harganya ya, sekarang ini memang masih di tahap crypto winter, tapi di sini ada Changpeng Zhou, CEO Binance, BTC belum mati teman-teman ya. Kami masih di sini. Jadi CZ ini mengatakan Bitcoin tidak mati di tengah musim dingin kripto yang teguh ya teman-teman. CZ baru ini menegaskan kembali bahwa BTC tidak mati karena komunitas masih aktif terlibat di tengah musim dingin kripto. CEO Binance Changpeng Zhou baru-baru ini juga menegaskan kembali ketahanan BTC terhadap crypto winter yang teguh ya pada kritikus kripto yang ingin menjatuhkannya, karena dia mencatat ya bahwa aset tersebut masih hidup meskipun rintangan masa lalu dan baru-baru ini dalam perjalanannya menuju adopsi global. BTC tidak mati di sini ya, we are still here, kata Cheng Peng Zhou dalam sebuah tweet hari Minggu ya, meskipun kepanikan dipicu oleh peristiwa kapitulasi terbaru dalam dunia kripto yang telah menghancurkan aset ke posisi terendah yang lebih rendah. Pernyataan Cijat ini juga muncul di tengah FUD yang dipicu oleh ledakan FTX baru-baru ini. Komentar tersebut telah memicu beberapa reaksi dari komunitas dengan sebagian besar tanggapan mengungkapkan keyakinan positif karena para pendukung berdiri dalam solidaritas dengan CZ. Khususnya salah satu pendiri mikrostrategi maksimalis BTC terkemuka Michael Saylor menerima proklamasi CZ ya dan baik karena dia menyoroti peran penting BTC dalam upaya membangun dunia yang lebih baik, teman-teman. Bitcoin adalah fondasi yang abadi, tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dirusak untuk membangun dunia yang lebih baik. Di komentar Salor ini menanggapi komentar kepala Binance baru-baru ini. Jadi runtuhnya FTX ini ya sejauh ini mengakibatkan kerugian investor hingga miliaran adalah ledakan besar terbaru yang dialami komunitas kripto tahun ini, teman-teman. Antara lain mengikuti Terra, Celsius ya teman-teman, dan Voyager.
Jadi bencana FTX ini secara khusus memberikan pukulan besar ya memang ya bagi kepercayaan investasi. Meskipun demikian, industri ini tetap berdiri saat yang lain ingin membangun kembali. Binance dan CZ khususnya aktif dalam mengurangi penularan. CZ ini membuat pernyataan serupa ketika dia memperkenalkan Binance Industry Recovery Fund. Kripto tidak kemana-mana, kami masih di sini, mari kita membangun kembali teman-teman. Jadi ingatlah ya bahwa CZ ini mengungkapkan pada 14 November bahwa Binance akan meluncurkan Industry Recovery Fund yang akan membantu proyek-proyek kuat tetapi terjebak dalam krisis, terutama karena ledakan FTX. Eksekutif bisnis China Kanada berusia 45 tahun itu mencatat bahwa inisiatif tersebut ditujukan untuk meredakan efek penularan FTX. Dan beberapa entitas terkemuka dalam kripto telah menjanjikan dukungan untuk inisiatif tersebut, termasuk Justin Sun dari Tron dan Tron Simon Dixon, CEO platform investasi fintech bank to the future. Jet baru-baru ini menyerukan izin peraturan yang lebih besar untuk industri karena hal itu akan membantu mengurangi resiko terulangnya kembali situasi FTX. Dan berbicara di episode CNBC, CEO Ripple Brad juga menyoroti ketahanan industri terhadap rintangan ini. Menurut Garlinghouse, industri pasti akan pulih meski mengalami penurunan saat ini. Dia menegaskan kembali bahwa penurunan ini tidak normal karena pasar tidak semuanya atau sinar matahari dan mawar, teman-teman. Sementara BTC dan pasar lainnya telah terpukul di posisi terendah yang mengejutkan di tengah kepanikan, teman-teman, dengan nilai aset kurang lebih 16.000 ya hari ini. Dan ya Bitcoin ini saat ini diperdagangkan pada level terendah ya, terakhir dilihat pada November 2020. Meskipun demikian, ini tidak akan menjadi atau menandai kehancuran pertama ya, karena situasi serupa telah terjadi di bearish sebelumnya dengan pasar pulih setelahnya, teman-teman. Kemudian turun 4,1% dalam 24 jam terakhir. BTC naik ini diperdagangkan di 16.000 menyusul penolakan yang dihadapi saat aset berusaha merebut kembali wilayah 18.000 pada 10 November, teman-teman. Jadi kemungkinan kalau ngedam lagi mungkin ini adalah yang terakhir, teman-teman, dam terakhir, dan semoga saja ya di awal tahun nanti kita dapat good news ya teman-teman ya. Dan ya biasanya sih seperti itu, kita tunggu aja terbesar, teman-teman. Jadi beberapa minggu terakhir ini tidak dilakukan lagi setelah mengguncang pot ketika datang Crypto dengan disimpan bursa terpusat. Ya, Crypto ini baru-baru ini melaporkan bahwa senilai 8 miliar dolar yang telah ditarik di bursa. Setelah keruntuhan FTX sekarang, data menunjukkan bahwa Binance tidak memiliki cadangan BTC terbesar untuk pertama kalinya. Jadi data dari sumber analitik CryptoQuant mengungkapkan bahwa Binance telah menjadi bursa dengan cadangan BTC terbesar untuk pertama kalinya, teman-teman. Jadi sementara sebagian besar cadangan telah menurun, tidak banyak atau kurang untuk pertama kalinya ya, Binance telah melampaui Coinbase Pro untuk mengambil posisi teratas, teman-teman, dalam hal cadangan di bursa. Jadi menandai kekuatan absolut selama periode berdarah ini, kata seorang analis. Jadi analis juga menyimpulkan bahwa setiap pergerakan CZ akan memainkan peran penting dalam mendapatkan kembali kepercayaan di pasar, dan sebaliknya jika dia membuat kesalahan itu akan menjadi bencana merah kolosal ya untuk seluruh pasar ini. Semoga aja Binance di sini aman-aman aja, teman-teman ya. Karena untuk Chang Peng Jo ini juga sangat terbuka di media sosialnya ya, salah satunya postingan yang tadi, teman-teman ya. Pada saat tulisan, Binance ini memiliki cadangan BTC terbesar diikuti Coinbase, Bitfinex, Gemini, dan Kraken ya, teman-teman ya. Oke, semoga saja tetap aman dan kita pacuan ya untuk teman-teman yang ingin masuk, gunakan dana dingin, dana bebas ya, jangan asal masuk, jangan all in. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.